Sebelumnya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Madiria Juniarti dengan NIM 20110111021 dan rekan saya yaitu Komang Desna Adiputra dengan NIM 20110111043. Di sini kami akan memaparkan materi tentang kematian menurut Lontar Yama Purwatatwa. Adapun submateri yang pertama yaitu pengertian Lontar Yama Purwatatwa, yang kedua Lontar Yama Purwatatwa secara filosofis, yang ketiga Lontar Yama Purwatatwa secara teologis, dan yang keempat yaitu Lontar Yama Purwatatwa secara ritual. Baik, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian Lontar Yama Purwatatwa. Nah, Lontar Yama Purwatatwa adalah lontar Bali sebagai pedoman untuk melakukan upacara ngaben, agar roh atau atman dari orang yang meninggal dunia dapat menuju ke alam siwa dan tidak sebaliknya ke neraka atau alam burloka. Lontar aslinya memakai aksara Bali dan telah dilakukan alih aksara serta alih bahasa ke dalam huruf Latin. Telah pula diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh tim penerjemah yang tujuannya adalah guna memudahkan memahami yang terkandung di dalam lontar tersebut. Yang kedua yaitu Lontar Yama Purwatatwa secara filosofis. Nah, jadi secara filosofis bahwa ada beberapa sarana utama yang dipakai di dalam upacara kematian sesuai Lontar Yama Purwatatwa. Di antaranya yaitu pisang, jati sebagai warna, asap sebagai mata, nasi angkep sebagai mulut, bubur pirata sebagai suara, dukut lepas sebagai dubur, cawan sebagai dahi, daun kayu sugih sebagai hidung, kusa sebagai bulu mata, jawa sebagai alis, pilih-pilih sebagai ulu hati, panjang uang sebagai lidah, ending sebagai bibir, daun rotan sebagai punggung, asap sebagai gusi, pengawak sebagai tulang belakang, tebu sebagai lengan, cendana sebagai tulang kelingking, rempah-rempah sebagai inti atau sebagai atma, panyugjuk sebagai jalan, panyugjuk memeri sebagai penuntun yang paling depan, baju atau wastra sebagai kulit, kain wangsul sebagai telapak kaki, topi sebagai lutut, ganjang atau ganjaran berisi uang sebagai tulang lutut, sangku sebagai kantung kemih, kipas sebagai nafas, kotak sebagai daging, tiga sampir sebagai urat, dan gagading, embas nan sebagai kepala. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Komang Desna Adiputra. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Om Swastiastu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Komang Desna Adiputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. 3. Lontar Yama Purwatatwa secara teologis. Secara teologis dinyatakan dalam Lontar Yama Purwatatwa bahwa upacara kematian yang lazim disebut sebagai upacara ngaben, baik nyawa wedana, swasta, dan yang sejenis dalam upacara kematian. Sesungguhnya ditujukan ke hadapan Sang Yang Siwa sebagai asal dari semua ciptaan di dunia ini. Sesuai sumber naskah Yama Purwatatwa bahwa orang yang meninggal dikubur di pertiwi dan dibuatkan upacara pengabenan, mendapatkan anugerah dari Sang Yang Yamaguna, menghilangkan segala kekotoran atau leteh, sehingga roh orang yang meninggal kembali ke alam siwa. Adapun nyasa atau simbol dari orang yang meninggal secara teologis digambarkan dengan huruf triaksara, omkara,
robinide yang dilengkapi dengan sesajen yang diperlukan. Roh orang yang meninggal masih dalam keadaan sengsara, kotor, atau cuki laki belum layak diupacari ngentas. Oleh karena hal ini, demikian secara teologis mendapatkan kutukan dari Sang Hyang Hari Candana, sebutan lain dari Dewa Siwa, untuk tinggal di dasar kawah neraka dan bukan tinggal di alam Siwa. Kutukan Sang Hyang Hari Candana dilanjutkan dengan penyerahan ke hadapan Dewa Brahma, yang pada akhirnya diserahkan kepada Sang Hyang Yamadipati untuk ditempatkan di kawah neraka. Kelak pada saat kelahirannya dinyatakan akan menjelma sebagai manusia yang menderita. Sedangkan secara ritual lontar Yama Purwatatwa juga memaparkan bagaimana upacara kematian, khususnya upacara Nyawa Wedana, yang upakaranya terdiri atas guling bebangkit selengkapnya sebagai penebusan sesajen beralaskan nyiru sebanyak 3 nyiru, tetingkeban 1 nyiru untuk sedahan kawah saru nyiru, nasi garuda 1 nyiru, ditambah pangalang-alang 1 nyiru, dan lagi nasi seri kakali, angel-angel 22 tanding, tambilung upih 108, cungguh kawu 40, berisi nasi setengah matang, yang 3 berisi lauk kulit siput air, dan lagi yang 3 berisi lauk darah bercampur abu, dan lagi tak sisir tamelung upih besar sebuah, berisi nasi lauk kulit siput air, alang-alang segenggam, darah 1 limas berisi ati, bertongkat kayu, berisi panci kosike, yang merupakan gabungan dari daksina pras 5, nasi putih, nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, saji sebuah berisi lauk itik, pelengkap pahumahan lekesan 40 sebesar seperti cane, dan lagi ditambah sajen pambuket, tumpeng berpucuk manik seperti sate penyejek sebagai panebasan, berisi nasi setengah matang, diolesi cendana, dipancangi orti, pula kerti, dan lagi karas berisi balung, jatuh kling, warna, alat-alat kaki patuk, karas berisi alat-alat tukang bangunan. Sebagai dasar kawah, kaping berwarna sesuai dengan neptu, dan sajian berlengkap berupa galahan beras 10 catu, telur 10 butir, uang 10.000, kelapa 10 butir, ditambah sajian panjang, uang, cacar samah, bubur pirata, serta babi seharga 555 yang dipotong dibentuk seperti hidup atau wingganggun urip. Daging potongan mentah, urutan angine, palekiwe, darah 1 piring besar, benang berwarna bok-bokan garuda, benang hitam, benang merah, benang putih, gula sakerek, kelapa setengah berisi gula kelapa sebutir, kelapa setengah berisi gabah, botol 2, pelengkap wak-wakan telur 9, nasi pulupuhan, nasi pujungan, nasi sokan, tuak, klukuh, arak, beruk, air 1 bererong, sujang rentet 5 buah, dan uang tatingkep 225, uang bebangkit 225, uang pula gembal 225, uang sedahan kawah 225, uang garuda 225, uang kaki patuk 225, uang pagu 225, uang pengalang-alang 225, uang segedewa 2, berisi kewangan, dan kewangan tersebut berisi permata mulia masing-masing berisi uang 225, benang 1 gulung, peras penyarikan 5, masing-masing berisi uang 25, sesantum membuat sesajen pance sanak, nasi dadong patuk sah bisik, kukusan lauknya ayam gamerot, angkeb besik, caratan trisula panepadme, payuk cakra,
Sesantum nanding penyape, bila yang utama 1.700, yang sedang-sedang 700, yang kecil 500. Jadi, inti dari lontar Yama Purwatatwa sebagaimana telah dijelaskan, yaitu sebagai pedoman untuk melakukan upacara kematian, agar roh yang meninggal dapat menuju ke alam siwa, tidak sebaliknya ke alam neraka. Secara teologis, bahwa lontar ini mengajarkan kepada umat Hindu untuk menghormati dan berbakti kepada Dewa Siwa, beserta dengan manifestasi beliau. Secara ritual, bahwa lontar ini telah memaparkan beberapa peralatan sadana upakara yang digunakan untuk kelangsungan upacara kematian atau upacara ngaben bagi umat Hindu. Sekian dari presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.